Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam video ini kita akan membahas mengenai beberapa golongan orang yang rajin salat namun masuk neraka. Salah satunya adalah orang yang rajin salat tapi masih suka ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Sebelum menyimak video ini, sempatkanlah untuk bersolawat dengan menulis solawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW pada kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang sudah bersolawat akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tonton video ini sampai habis agar kita tidak tersesat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari perhitungan amal di akhirat kelak, hal yang pertama kali akan dihisab adalah solat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya ibadah solat. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pertama kali dihisab, ditanya dan diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak merupakan solatnya. Bila solatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana solatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Untuk itu, sangat penting bagi kita untuk rutin mendirikan solat. Namun di zaman ini, tampaknya tidak sedikit orang yang sudah mulai memandang remeh solat, atau bahkan hanya karena suatu argumen yang sepele, seorang dapat dengan mudah meninggalkan solat. Bahkan kini tidak sedikit orang yang menganggap bahwa solat itu hanya sebagai rutinitas ibadah saja. Ada juga seseorang yang melaksanakan solat karena terpaksa dan lain sebagainya. Hal-hal semacam inilah yang menjadi penyebab seseorang rajin solat namun masuk neraka. Karena dalam melaksanakan ibadah solat mereka tidak ikhlas mengerjakannya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini ada beberapa golongan orang yang rajin solat namun masuk neraka. Yang pertama, solat namun suka berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar dan diancam siksa yang pedih di akhirat kelak. Di zaman ini, kebohongan tampaknya sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal, sekecil apapun suatu kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Meskipun ada seseorang yang rajin solat dan beribadah, namun jika lisannya suka berbohong, maka solat dan ibadahnya akan sia-sia. Semata karena kebohongan itu akan menghapus amal-amalnya. Dan jika ia mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 105 yang artinya, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah para pembohong. Berbohong menunjukkan salah satu ciri dari golongan orang-orang yang munafik. Untuk itulah mengapa kita sebagai umat Islam wajib menjauhi sifat yang suka berbohong atau berdusta. Karena itu dapat menyusahkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kedua, solat tapi suka minum minuman keras. Hal ini tidak jarang kita jumpai di kalangan masyarakat. Tidak sedikit sekali orang yang suka solat namun suka meminum minuman keras. Inilah akibatnya jika menganggap solat hanya sebagai suatu rutinitas semata, sehingga dalam melaksanakannya tidak diiringi dengan hati yang ikhlas. Minuman keras merupakan segala jenis minuman yang memabukkan, dan minuman semacam ini sangat dilarang oleh agama. Rasulullah SAW berkata,
bahwa setiap minuman keras itu merupakan induk dari segala macam kejahatan. Bahkan Rasulullah SAW juga melarang setiap muslim untuk mendekati minuman keras, apalagi meminumnya baik sedikit ataupun banyak. Khamr merupakan barang haram yang tidak boleh diminum oleh orang yang beragama Islam. Rasulullah SAW juga melaknat orang-orang yang berhubungan dengan minuman keras atau khamr. Untuk itu, sebagai umat Islam, wajib hukumnya untuk menghindari khamr dan menjauhinya. Dan segeralah bertaubat. Jangan pernah meminumnya, karena meskipun solatnya rajin, tapi jika suka minum khamr, maka neraka akan menjadi tempat kembalinya. Kemudian yang ketiga, solat tapi percaya dukun. Orang yang solat namun ia percaya dengan dukun atau tukang ramal merupakan salah satu orang yang dapat dikatakan solat namun ia masuk neraka. Seperti yang kita ketahui, dukun merupakan orang yang mengaku bahwa dia mengetahui perkara-perkara gaib dan tersembunyi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, orang yang percaya kepada dukun, maka solatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Selain itu, percaya dengan dukun merupakan termasuk dalam kategori dosa besar, karena hanya Allah sajalah yang maha mengetahui segala sesuatu. Percaya kepada dukun juga dapat dikategorikan sebagai tindakan musyrik, karena dukun itu merupakan orang yang bersekutu dengan bangsa jin. Dan jika kita mempercayainya, maka kita akan terkena dosa syirik. Untuk itu, jika ada orang yang solat namun mempercayai dukun, benda pusaka dan sejenisnya, maka ia akan terancam dosa yang sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian ia membenarkan apa yang dikatakannya itu, maka sesungguhnya ia sudah ingkar kepada apa yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Kemudian yang keempat, solat tapi suka ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 48 yang artinya, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan solat, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Bahkan kami selalu berbincang untuk tujuan yang batil bersama para pembincang, dan kami selalu mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat pertolongan dari para pemberi syafaat. Dalam ayat tersebut, salah satu penyebab orang masuk neraka adalah karena suka membicarakan keburukan orang lain. Orang yang mendirikan solat namun suka membicarakan kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan di dalam neraka Sakor. Allah melarang kita untuk membicarakan aib orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Kemudian yang kelima, solat namun mengabaikan anak yatim. Orang-orang yang solat namun mengabaikan anak yatim adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Hal ini sudah jelas diterangkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'un yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardi anak yatim dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Celakalah orang-orang yang melaksanakan solat
yaitu yang lalai terhadap solatnya, yang berbuat riya dan enggan memberi bantuan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran tersebut adalah siapapun orangnya yang solat tapi masih melakukan hal yang tadi sudah kita jelaskan, niscaya dia akan masuk neraka. Apalagi orang yang enggan atau tidak mau mengerjakan solat. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu mendirikan solat. Jangan pernah tinggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.